Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Agustin dengan NIM 2024 10 10 10 15 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya dalam mengerjakan modul praktikum data mining dengan topik perceptron dan ensemble classification. Langsung saja pada hasil pengerjaan saya. Di sini sebelumnya saya akan sebutkan untuk tugasnya, yaitu yang pertama adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, di mana masing-masingnya menggunakan perbandingan t-ses sebesar 0,2, 0,3, dan 0,4, kemudian tuliskan akurasinya. Kemudian soal kedua adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan best classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer, kemudian gunakan perbandingan t-set 0,3, di mana masing-masing menggunakan perbandingan n-estimator 100, 200, dan 300, kemudian tuliskan akurasinya. Yang pertama perlu dilakukan adalah mengimport library yang kita perlukan selama proses pengerjaan. Yaitu di sini diperlukan library pandas, jadi import pandas, numpy, kemudian form sklearn kita import dataset, kemudian form sklearn processing, import standard scalar, kemudian form sklearn linear model, import perceptron, kemudian sklearn model selection, diimport trend test split, lalu dari sklearn matrix, import accuracy score, dan terakhir form sklearn ensemble kita import bagging classifier. Kemudian selanjutnya adalah mengenai dataset wine dan dataset breast cancer. Yang pertama dataset wine. Di sini untuk mengeload dataset wine kita bisa menggunakan perintah load wine dengan dari dataset, kemudian ditampung dalam variabel wine data. Kemudian dataset wine ini dimasukkan dalam data frame dengan perintah pd.dataframe dengan variabel wine dengan parameter variable wine data.data, kemudian dimasukkan dalam variable wine. Kemudian di sini akan di print features name-nya, nama fitur dari dataset, kemudian bentuk dataset, dan beberapa isi dari dataset wine. Nah, di sini untuk nama fiturnya ada alkohol, malic acid, dan lainnya, kemudian ada shape-nya, lalu ada isi dari dataset wine. Kemudian di sini diperlukan pengecekan null dan data duplicate, yaitu dengan menggunakan perintah .isNull, kemudian perintah .sum untuk menghitung jumlahnya per kolom. Nah, di sini dapat dilihat jika dari 12 kolom itu tidak ada data yang kosong. Jadi tidak perlu handling null value. Kemudian di sini ada pengecekan duplicate data dengan perintah .duplicate dan .sum untuk menghitung jumlahnya. Nah, di sini hasilnya 0, jadi tidak ada data duplikat. Kemudian selanjutnya untuk dataset breast cancer. Sama seperti tadi, untuk mengakses atau mengambil dataset breast cancer bisa menggunakan perintah load breast cancer dari library dataset, jadi dataset.load breast cancer, kemudian ditampung dalam variable breast cancer data, lalu di sini dimasukkan dalam data frame, lalu dimasukkan ke variable breast cancer. Kemudian di sini untuk menampilkan nama fiturnya, kemudian bentuk dari dataset, dan 5 indeks pertama dari isi datasetnya. Nah, seperti ini merupakan nama fitur datasetnya, kemudian untuk ukurannya, kemudian di sini untuk isi dari dataset breast cancer. Kemudian sama seperti tadi ada pengecekan nilai null dan duplicate. Nah, di sini dapat dilihat dari 30 kolom, dari 0 sampai 29 itu tidak ada data yang null. Kemudian untuk data duplicate juga sama, tidak ada data duplicate. Kemudian langsung masuk ke soal pertama, yaitu ulang proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, kemudian gunakan perbandingan t-ses 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Yang pertama untuk dataset wine, di sini kita dibuat variabel wine, kemudian di sini kita load dataset wine, kemudian dimasukkan dalam variabel wine, kemudian di sini diperlukan
ada variabel X dan Y yang digunakan untuk proses testing dan training nanti. Jadi di sini X-nya berisi seluruh data dari dataset one, kemudian yang Y adalah berisi target dari dataset one. Kemudian untuk yang pertama, untuk yang perbandingan 0,2. Di sini langkah saja adalah melakukan trend test split, yaitu memisahkan antara data training dan data testing. Jadi menggunakan data trend test split, kemudian diperlukan variabel penampilnya. Di sini ada xtrend, xtest, ytrend, dan ytest. Kemudian perintah yang berisi perintah trend test split. Kemudian isi parameternya adalah x dan y. Ini sesuai dengan yang sudah dideklarasikan tadi. Kemudian di sini ada parameter test set, yaitu untuk tahu perbandingan antara training dan testingnya. Di sini menggunakan 0,2 sesuai perintah pertama, menggunakan 0,2. Kemudian di sini ada random state yang digunakan untuk menginisialisasi nomor random atau acak dari dataset selama proses pemisahan. Di sini saya isi untuk parameternya adalah random state 100, sama dengan 100. Kemudian di sini ada variabel scalar yang berisi function standard scalar yang digunakan untuk membuat agar data ini tidak terlalu memiliki penyimpangan data atau bisa dikatakan menstandarkan data atau menormalisasikan. Kemudian di sini ada perintah scalar.fit untuk xtrain-nya untuk training xtrain. Kemudian di sini ada variabel xtrain std yang berisi perintah scalar.transform dengan parameter xtrain. Kemudian ada xtest std dengan perintah scalar.transform dari variabel xtest. Kemudian di sini merupakan perceptron. Jadi di sini perintah perceptron untuk klasifikasinya. Di sini ada parameternya ada etanol yang digunakan untuk parameter yang digunakan untuk mengalihkan baut output selama proses pemodelan. Kemudian di sini juga ada random state. Di sini etanolnya saya gunakan 0,1 atau bisa defaultnya itu ada 1, tapi di sini saya gunakan 0,1. Kemudian untuk random state-nya saya pakai 0. Kemudian di ini ditampung dalam variabel ppn. Kemudian di sini perintah selanjutnya adalah ppn.fit dengan parameter xtrain, std, dan ytrain. Kemudian ada ypredict yang berisi perintah ppn.predict dengan parameter xtest std. Kemudian di sini ada variabel akurasi yang berisi skor akurasi dengan perintah akurasi skor, parameter ytest, dan ypredict. Kemudian di sini ada perintah print untuk menampilkan ypredict dan ytest. Kemudian besar akurasinya untuk yang perbandingan 0,2. Nah, di sini akurasi untuk perbandingan 0,2 adalah sebesar 0,95 atau 95%. Jadi untuk ypredict dan ytest-nya itu ada beberapa data yang di mana hampir semuanya itu sama, tapi ada beberapa data yang tidak sama. Contohnya di sini, di atas ini kan 0, terus yang di bawah ini ternyata 1. Kemudian contoh lainnya di sini 1, ternyata di sini 0. Dan ada beberapa contoh yang lain. Kemudian jadi karena ada beberapa yang tidak sama, akurasinya itu ada 0,95 atau 95%. Kemudian selanjutnya ada perbandingan untuk 0,3. Nah, untuk kodenya itu sama seperti tadi, yang 0,2, cuma berbeda di parameter tesnya. Karena di sini perintahnya 0,3, maka tinggal diganti 0,3 atau 0,3. Kemudian random state-nya tetap 100, kemudian ada standard scalar, fit, transform, kemudian perceptron, dengan etanolnya tetap 0,1 dan random state-nya 0. Kemudian di sini ada fit, xtrain, std, dan ytrain-nya, kemudian ada predict dan akurasi skornya. Jadi sama. Jadi tinggal ditampilkan untuk yang perbandingan 0,3. Nah, di sini dapat dilihat jika akurasi untuk perbandingan 0,3 adalah sebesar 0,92 atau 92%, di mana berarti hampir datanya itu ytest dan ypredict itu sama, tetapi ada beberapa yang tidak sama, seperti tadi ini 0, dan di sini 1, terus di sini 1, terus di sini 0, dan mungkin ada beberapa lain yang berbeda juga. Kemudian selanjutnya untuk yang perbandingan 0,4. Dan di sini kodenya juga sama seperti 0,2 dan 0,3 tadi, cuma berbeda di tesnya, yaitu sesuai dengan perintahnya, yaitu 0,4. Kemudian random state-nya tetap 100,
ada perseptronnya, etanolnya tetap 0,1, random state-nya tetap 0. Jadi tinggal ditampilkan untuk akurasi dan predik dan testnya. Nah, di sini untuk akurasi untuk perbandingan 0,4 itu sebesar 0,93. Yang berarti untuk data predik dan testnya ada beberapa yang tidak sama, seperti misal ini. Nah, ini 0, ini 1, dan ini 0. Kemudian ini yang atas 1, yang bawah 0. Jadi ada beberapa yang tidak sama, sehingga hasilnya tuh ada akurasinya 0,93 atau 93%. Nah, itu untuk yang dataset wine. Nah, selanjutnya adalah dataset breast cancer. Untuk dataset breast cancer itu hampir untuk kodenya sama, hanya berbeda di sini yang awal tentu di bagian load datanya, karena di sini menggunakan breast cancer, maka perintahnya adalah dataset.load breast cancer. Kemudian ini ditampung dalam variabel breast cancer data, kemudian deklarasi XY, di mana yang X itu berisi data seluruh data dari dataset breast cancer data, kemudian yang Y itu berisi target dari dataset breast cancer data, jadi .target. Kemudian untuk yang perbandingan 0,2 ini kodenya sama. Di sini tesesnya itu 0,2 sesuai dengan perintahnya. Random state-nya tetap. Kemudian ada standard scalar, transform, perseptron, kemudian predik dan akurasinya. Jadi tinggal ditampilkan untuk selebihnya sama seperti yang awal tadi. Dan di sini dapat dilihat untuk akurasi perbandingan yang tesesnya 0,2 itu ada 0,95 atau 95%. Jadi ada beberapa data yang berbeda, tapi hampir yang lain sama. Tentunya yang ini, nah di sini yang atas 0 ini 1, yang predik 0, yang tes itu 1. Kemudian contoh lain, nah di sini yang atas 1, yang bawah 0. Terus mungkin ada lain yang berbeda juga. Sehingga hasilnya tuh 95%. Kemudian selanjutnya untuk yang perbandingan 0,3, jadi di sini tinggal diganti nilai dari tesesnya jadi 0,3, 0,3. Kemudian untuk kode lainnya sama, standard scalar, fit, transform, perseptron, predik, dan akurasi skornya. Kemudian tinggal ditampilkan ya predik dan tesnya serta akurasinya. Nah, sini untuk akurasi untuk perbandingan 0,3 itu ada 0,92 atau 92%. Kemudian berarti di sini ada yang berbeda seperti tadi yang atas-atas. Jika nah ini yang atas 0, yang bawah 1. Terus misal lagi, nah ini yang atas 1 dan 0, dan mungkin ada beberapa lain yang berbeda, tapi hampir keseluruhan ada yang sama. Jadi di sini besar akurasinya tuh 0,92 atau 92%. Kemudian selanjutnya untuk yang perbandingan 0,4. Nah, di sini sama, tinggal mengubah perintah tesesnya jadi 0,4. Kemudian untuk yang lain kodenya sama seperti yang sebelumnya, jadi tinggal ditampilkan untuk akurasinya. Nah, di sini akurasi untuk perbandingan 0,4 itu sebesar 0,9385 atau 93% atau hampir 94%. Kemudian karena tidak 100% berarti ada beberapa data yang nilainya beda dari predik dan tesnya. Contoh misal ini yang atas 1 dan yang bawah 0, dan mungkin ada beberapa lagi. Nah, ini 1 yang bawah 0, jadi ada beberapa yang berbeda. Tinggal hasilnya 0,93 atau 93% atau hampir 94%. Kemudian di sini langsung lanjut ke nomor 2, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan best classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer, kemudian gunakan perbandingan teses 0,3, di mana masing-masing menggunakan perbandingan N estimator sama dengan 100, 200, dan 300, kemudian tuliskan akurasinya. Nah, untuk yang pertama untuk dataset wine. Nah, di sini sama seperti tadi, kita load dataset wine-nya, jangan perintah dataset.load.wine, kemudian ditampung dalam variabel wine, kemudian X-nya sama seperti tadi, data dan target. X itu seluruh data, Y itu ada targetnya. Kemudian di sini ada trend test split untuk memisahkan data untuk testing dan training.
Kemudian parameternya XY, test set-nya sesuai perintah di sini test set 0,3. Jadi 0,3. Kemudian di sini ada random state, di sini saya hanya pakai 0. Kemudian di sini ada perintah standard scalar juga, kemudian .fit, xtrain untuk melatih, kemudian ada transform, di xtrain std dan xtest std. Kemudian di sini karena perintahnya kan menggunakan base classifier-nya perceptron, jadi dibutuhkan perceptron di sini ditampung dalam variabel ppn dengan perceptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya 0. Kemudian di sini baking classifier dengan parameter base estimator. Jadi kan di sini base estimator atau base klasifikasinya itu menggunakan classifier perceptron. Jadi di sini sama dengan PPN tadi yang udah ditaruh di atas sini. Kemudian n estimatornya yang awal ini 100. Kemudian di mana n estimator ini bisa dikatakan sebagai berapa banyak pohon keputusan yang dipakai. Kemudian atau yang ada, kemudian yang n jobs ini min 1 yang berarti seluruh proses atau semua. Kemudian di sini ada bc.fit, kemudian ada ya predict bc.predict dengan parameter xtest std. Kemudian ada akurasinya menggunakan perintah akurasi skor, yaitu parameternya ya test dan ya predict. Lalu kemudian tinggal ditampilkan di sini ada ya predict dan ya testnya, lalu besar akurasi dari n estimator 100. Nah, untuk yang bawah ini n estimatornya tinggal nilainya diganti dengan 200. Karena tadi kan 100, 200, 300. Jadi tinggal ganti ini, untuk yang kode lain itu sama. Kemudian di sini tinggal ditampilkan akurasi untuk yang 200. Kemudian di bawahnya lagi ada yang 300. Jadi untuk kode lain sama, tinggal mengubah nilai n estimatornya. Kemudian nah di sini tinggal menampilkan besar akurasi untuk n estimatornya yang 300. Jadi tinggal dijalankan. Maaf, sebenarnya saya jalankan mulai awal saja. Di sini dapat dilihat jika akurasi untuk n estimator 100 itu sama dengan 1 atau 100%. Jadi jika diamati, jika dipredik dan ditesnya itu nilainya itu sama. Itu 1, 0, 1, 0, 1, 21, 21, 10, dan sama. Kemudian di sini untuk yang akurasi estimator sama dengan 200 juga sama, itu 1, berarti 100%. Jadi untuk ya tes dan prediknya itu hasilnya sama. Kemudian di sini akurasi yang n estimatornya 300 itu juga 1, berarti 100%. Jadi untuk ya predik dan ya tesnya itu sama hasilnya. Kemudian selanjutnya untuk yang dataset breast cancer. Nah, di sini kodenya sama seperti yang di data wine tadi, cuma berbeda di load breast cancer ini. Karena ini kan menggunakan dataset breast cancer, jadi tinggal digunakan perintah dataset load breast cancer yang dimasukkan dalam variabel breast cancer data, kemudian X dan Y-nya menggunakan seluruh data dari breast cancer data, kemudian Y itu targetnya. Lalu ada trend test split dengan variabel X, Y, kemudian test-nya masih sama 0,3, kemudian random state-nya 0, kemudian ada standard scalar, kemudian scalar .fit dengan xtrend untuk training, kemudian xtrend std dan xtest std dengan perintah transform. Kemudian masih sama menggunakan perceptron, kemudian juga ada baking classifier dengan base estimatornya itu adalah perceptron tadi, ya ini PPN. Kemudian tinggal ditampilkan untuk yang 100, kemudian yang 200 tinggal diganti n estimatornya menjadi 200, kemudian ditampilkan. Lalu untuk yang 300 tinggal mengganti n estimatornya jadi 300, lalu ditampilkan. Jadi ketika dijalankan, jadi di sini akan ditampilkan untuk akurasi dari n estimator 100, 200, dan 300. Nah, untuk yang 100 itu besarnya 0,947 atau 94%, hampir 95%.
atau bisa dibulatkan 95% ya. Terus yang berarti jika di Y-test dan Y-predictnya itu memiliki nilai yang hampir semua sama, tetapi ada beberapa yang berbeda. Misal dan di sini. Nah, yang atas ini 0, sedangkan yang bawah itu 1. Nah, mungkin ada beberapa lagi yang berbeda. Kemudian untuk yang NS 500-200 itu biasanya 0,94. Jadi 94%. Jadi di sini sama seperti yang tadi. Jadi hampir semuanya itu sama, tetapi ada yang berbeda. Misal ini, nah di sini 00, di sini 11. Kemudian yang akurasi untuk NS estimatusnya 300 itu 0,9415 yang berarti 94%. Jadi dari tes dan prediknya itu ada beberapa yang berbeda di sini. Ya prediknya, nah di sini ya prediknya 00, di sini 11 ya tesnya. Jadi karena tidak semuanya sama, jadi akurasinya sebesar 94%. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai modul praktikum perseptron dan ensemble classification. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.